Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu ketika dalam sebuah jamaah sholat wajib ada dua kewajiban: mengikuti imam, kemudian menuntaskan bacaan al-fatihah jamaah. Barakallahu fikum. Betul, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar kita mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Tujuan adanya imam itu adalah supaya diikuti. Kemudian yang kedua, menuntaskan bacaan Al-Fatihah, ya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Terus bagaimana ketika di rakaat ketiga dan keempat yang bacaan imam sir, imam sudah ruku namun jamaah belum selesai bacaan Al-Fatihahnya. Barakallahu fikum. Menurut pendapat yang paling sahih dalam sholat berjamaah, al-imamu domin. Imam itu menanggung segala kekurangan-kekurangan. Jadi kalau seandainya kita ikut sholat berjamaah, imamnya barangkali terlalu cepat dan lain sebagainya, dia yang menanggung secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh jamaah yang kurang-kurang dan lain-lain. Termasuk yang baru masbuk, baru datang, belum sempat baca Al-Fatihah, baru bismillah doang langsung rukuk pun juga itu tanggungan daripada imam. Maka dalam hal ini, untuk dalil yang menyebutkan mengikuti imam itu lebih kuat. Dalam sholat berjamaah, mengikuti imam itu jauh lebih prioritas dibanding membaca atau menuntaskan sebuah bacaan seperti itu. Maka dari itu, kalau seandainya kita belum selesai, dan ternyata imamnya sudah lebih dulu rukuk, maka kita ikut. Termasuk saat kita membaca doa. Cuman di sini para ulama menyampaikan seperti Imam Nawawi, kalau masih sempat dituntaskan, tuntaskan. Seperti itu. Kalau masih mungkin untuk diselesaikan, selesaikan. Ya memang untuk di madhab Syafi'i memang harus diselesaikan apapun alasannya begitu. Tapi pendapat ini tentu tidak pas karena ada hadis dari Abu Bakrah yang menunjukkan bahwa beliau itu sholat bersama Rasulullah langsung ruku. Sehingga nggak ada bacaan Al-Fatihahnya sama sekali. Kalau membacanya waktu ruku, jelas naha Rasulullah an qiraatil Qur'ani indar ruku. Rasul melarang umatnya untuk membaca Al-Qur'an saat sedang ruku. Maka dari situlah barakallahu fikum, yang lebih tepat kalau kita sholat berjamaah baru baca alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim, ya, atau mungkin baca ayat apapun belum selesai nggak apa-apa, yang penting kalau itu sudah maknanya kena atau wakofnya sudah pas nggak apa-apa begitu. Intinya jangan sampai baca Quran nanggung langsung ditinggal, ya. Jadi kita kalau seandainya ghairil maghdubi alaihim waladdallin dipercepat juga lebih bagus kalau seandainya bisa mengejar. Tapi kalau seandainya terlalu cepat sekali, ya maka dalam hal ini barakallahu fikum ada beberapa ketentuan. Kalau seandainya masih sempat untuk menyelesaikan, selesaikan. Kalau tidak, langsung ikut saja. Cuman ini ada jadi masalah lagi. Apakah imam ini cepatnya wajar ataukah tidak, itu juga nanti jadi pembahasan. Apabila idza batalat sholatul imam, apabila sholat imam itu batal, maka makmum yang sadar kebatalan imam itu batal juga sholatnya. Ini juga kaidah sholat berjamaah. Artinya, kalau imam itu benar-benar sholatnya tidak tumakninah sehingga sholatnya tidak sah, karena para ulama sudah sepakat dari 4 madhab bahwa tumakninah itu hukumnya wajib. Dan kata Imam Syafi'i, minimal sekali orang itu setiap gerakannya sempat mengucapkan subhanallah, begitulah. Itu disebut sebagai tumakninah. Seperti itu. Nah, kalau seandainya orang tersebut imamnya ternyata terlalu cepat dan benar-benar kecepatannya itu sampai kategori tidak tumakninah, maka kita yang sholat di belakangnya hukumnya tidak sah, alias sholat kita batal. Kita harus sholat lagi, mengulang. Seperti itu. Atau kalau memang memungkinkan, kita memilih untuk sholat berjamaah di tempat yang lain kalau seandainya ada seperti itu. Jadi intinya, kalau seandainya imamnya sebenarnya sudah proporsional tapi kita memang telat membaca atau lain sebagainya, maka langsung ikut imam saja. Kita membacanya dipaskan 1 ayat 2 ayat saja, intinya pas akhir ayat kalau memungkinkan begitu. Tapi kalau seandainya imam itu memang kecepatannya keterlaluan dan merusak tumakninah, maka dalam hal ini para ulama sepakat berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, "Tsumma tarka hatta tatma'inna raki'an, tsumma irfa' hatta tatma'inna qaiman." Jadi situ Nabi Muhammad berkali-kali menyebut kalimat itmi'nan atau tumakninah, yang artinya adalah tenang sejenak dan sempat untuk membaca doa walaupun sekedar subhanallah, begitu kata mazhab Syafi'i. Batas minimal sebuah tumakninah. Barakallahu fikum.
تركأ جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين